Just for You akan membahas karya Snyder yang keren abis. But anyway guys, ingat ya, ini spoiler warning. Mungkin kalian udah nonton kan versi 2017-nya? Tapi yakin deh, Snyder's Cut ini benar-benar menciptakan naratif yang sangat baru. Snyder's Cut ini sangat menekankan bagian mimpi buruknya Batman dari film sebelumnya, Batman vs Superman. Kemampuan Flash melakukan time travel yang masih sangat misterius banget guys. Tapi bagi yang nonton series Flash sebelumnya, Just for You, yakin deh kalian akan paham kok tentang time travel ini. Di versi ini, Flash mendapatkan porsi yang menurut Just for You sangat signifikan. Snyder's Cut menyiapkan setup yang ciamik banget dan mengundang rasa ingin tahu loh guys. Gak sekedar nonton terus udah deh. Nah, di Snyder's Cut ini menyisakan perbincangan dan perdebatan yang seru abis. Setup ini juga berisi tentang penjelasan Steppenwolf si penjahat dan hubungannya dengan si Darkseid. Di akhir film, Justice League berhasil dengan sukses menghentikan bergabungnya Mother Box dan mengalahkan si Steppenwolf dengan cara yang paling cool, dengan kerjasama para member Justice League. Aquaman berhasil menusuk dengan trisula hitamnya, Superman dengan pukulannya, dan Wonder Woman menutup pertarungan tersebut dengan memenggal kepala si Steppenwolf. Wow, how cool is that guys? Kepalanya si Steppenwolf sampai di kakinya si Darkseid. Darkseid menatap Justice League saat mereka menutup portal dan rencananya untuk menaklukkan bumi dan menemukan anti-life equation Ketot. Darkseid kemudian berkata, saatnya menggunakan cara yang lama. By the way, Just for You bingung. Kenapa nggak dari awal aja ya pakai cara lama AKA dengan cara mengirim armada para demonsnya? Sekarang kita masuk ke bagian epilog. Nah, di epilog ini narasinya menggunakan suaranya bapaknya Vic aka Cyborg Sila Stone. Pesannya yang direkam, yang sebenarnya ya, itu rekaman oleh bapaknya si Superman loh guys. Kami sampai pada adegan semua karakter Justice League berpisah di laboratorium Starlab. Dan Ryan Choi mengambil alih jabatan Direktur Nanoteknologi. Bruce Wayne, Alfred, dan Wonder Woman bersama-sama merancang markasnya Justice League dan berdoa. Bayangkan lo guys, superhero masih berdoa lo. Hahaha. Bruce lagi bareng dengan Clark, menatap Lois dan ibunya Bruce yang lagi beres-beres rumah. Di sini ada percakapan yang seru banget lo guys. Clark bertanya, gimana caranya lu dapat ini rumah dari bank? Bruce menjawab, gue beli aja sekalian banknya. Hahaha. Orang kaya anjir. Di sini Bruce bilang gini, by the way, selamat ya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa Bruce ngomong gitu guys? Nah, pada scene selanjutnya, Vic berdiri depan nisannya orang tuanya. Terlihat jelas ya, dia telah menerima dirinya apa adanya. Cool moment guys. Oke, tadi Just for You udah membahas nih kalimat Bruce yang sebelumnya. By the way, selamat ya. Yes, Lois hamil loh guys. Nah, kita menantikan ini guys, anaknya si Superman. Keren abis. Next guys, kita disajikan pemandangan post-apokaliptik. Reruntuhan bangunan di mana-mana. Pesawat-pesawat alien bertebaran. Pasukan Darkseid mengobrak-abrik bumi, persis seperti firasat Bruce saat mimpi buruknya. Batman lagi bareng Cyborg. Cyborg lagi pakai selimut atau spray yang agak kotor, serta Flash kostumnya ada tambahan armor lo guys. Terus Merah, temennya si Aquaman, Deathstroke, dan Joker. Yes, Joker. Monolog si Joker dalam terjemahan bebasnya kira-kira gini. Lu butuh gue bro untuk bantu lu mengembalikan dunia yang sebelumnya, karena kelakuan lu yang membiarkan dia mati. Kasihan si Lois, dia begitu menderita. Gue kadang mikir gini nih Bet, berapa banyak alternate timeline yang udah lu hancurin. Gara-gara lu so barbar, lu kate ini PUBG Mobile apa? Ah sorry guys, yang ini salah skrip ya. Hahaha. Cuman gara-gara lu terlalu takut untuk mati. Jadi seperti biasa ya Dick Batman,
gue akan jadi orang dewasa. Genjatan senjata ya kali ini, Bruce. Hihihihihi. Ketawa evil ala Joker. Selama kartu lu pegang, genjatan senjata. Tapi kalau lu udah bosan, tinggal lu robek aja. Dan gue akan dengan sangat senang hati akan berdiskusi kenapa lu mengirim si Wonder Boy untuk mengerjakan kerjaan orang dewasa. Batman, orang yang tajir gila, gak mau kalah dong. Secara, bukannya membayar hutang rumah si Superman, dia beli langsung banknya lo guys. Langsung membalas dengan gaya misteriusnya. Lu tahu Care dari Joker. Mungkin itu panggilan kesayangannya si Joker. Lu tahu Care, lucu aja sih gue dengarnya. Lu ngomong tentang bagaimana lu ngelihat orang mati di tangan lu karena waktu gue lihat Harley Quinn yang lagi berdarah hampir koit dan dia memohon dengan nafas terakhirnya kalau gue sewaktu-waktu bunuh lu dan itu pasti ya. Ingat itu. Dia minta gue bunuh lu dengan sangat lambat dan menyakitkan. Gue sebagai laki-laki sejati akan menghormati janji gue itu. Terus Batman ambil deh itu kartu. Kelihatan banget kalau Joker agak kaget gimana gitu. Terus Joker bilang, gue kira kagak bakal lu ambil. Ingat guys, ini terjemahan bebas ya. Jadi just for you sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Gak lama berselang, Superman berhasil menemukan mereka dengan matanya yang merah. Bukan karena iritasi ya guys, tapi sedang menyiapkan heat visionnya. Dan Bruce terbangun. Yes, ini mimpi buruknya si Bruce. Dan Bruce yang lagi di rumah tepi danaunya, orang kaya, disapa oleh Martian Manhunter. Seperti janjinya si Snyder, Martian Manhunter muncul di film ini. Martian Manhunter, aka John Jones, yang adalah anggota ketujuh Justice League. Martian Manhunter diperankan oleh Harry Lennix atau dalam kehidupan sehari-hari menyamar menjadi General Swanwick yang tampil di Batman vs Superman, terus di Man of Steel. Oke, kita mundur dikit ya guys. Waktu Superman dibagikan kembali, yang Just For You suka banget adalah Flash memegang peran penting pakai banget di film ini. Masalah yang timbul saat Superman akan dibangkitkan adalah Justice League tidak memiliki cukup listrik untuk men-trigger Mother Box. Terus, si Flash sukarela menawarkan bantuan. Tapi dia memberikan peringatan, gue nggak suka melanggar aturan ini. Karena kalau gue mendekati kecepatan cahaya, hal-hal gila akan terjadi pada waktu. Bagi yang nonton The Flash series, pasti paham banget arti kalimat ini. Flash bisa membalikan waktu. Kurang sakti apa hayo? Skill ini Flash pakai 2 kali di film ini. Pertama saat membagikan Superman, dan kedua saat momen penting ketika Mother Box akan bersatu. 2 momen ini adalah key moment yang menentukan kemenangan Justice League. Peran penting ini yang tidak ada di versi komedi 2017-nya. Kali ini Flash bukan cuma sekedar pajangan, tapi memegang peran penting yang sangat krusial. Nah, waktu Cyborg akan mengaktifkan Mother Box, dia mendapatkan vision yang mirip dengan mimpi buruknya Batman. Visionnya Cyborg, bumi hancur. Darkseid yang lagi duduk singgasananya, Wonder Woman mati, dan akan dikremasi. Darkseid berhasil membunuh Aquaman dengan tombaknya Aquaman sendiri, dan menggunakan Omega Beam untuk membunuh anggota Atlantis yang lainnya. Dan Superman lagi berlutut memeluk mayat yang sudah jadi tulang, yang sebagian besar memperkirakan kalau itu adalah mayatnya si Lois. Dan kalau diperhatikan secara cermat, adegan Superman yang berlutut itu sepertinya sedang di Batcave-nya Batman. Karena pada adegan ini ada bajunya Robin yang lagi gantung. Mungkin lagi dijemur ya. Ketika lagi berlutut tadi, Darkseid muncul dan memegang pundaknya Superman layaknya sahabat dekat. Lanjut pada adegan Superman melayang turun di reruntuhan rumah mewahnya Wayne. Mimpi buruk masa depan itu memperlihatkan mayatnya Green Lantern yang sepertinya adalah si Kilowog. Perhatikan tanda panah. Itu adalah kartunya si Joker yang telah diberikan ke Batman. Kartu itu udah terbelah 2. Dan yes, epilog ini adalah penglihatannya si Victor yang menjadi kenyataan. Wonder Woman mati.
Aquaman mati, dan si Merah melakukan balas dendam terhadap Darkseid. Lois mati, terbunuh di Batcave yang menyebabkan Superman bisa digiring sama si Darkseid menjadi melawan Justice League dan Darkseid berhasil melakukan bumi. Kita perkirakan sepertinya si Joker terlibat dengan kematiannya Lois dan Joker melakukan di Batcave. Jelas banget ada alasan di balik hal tersebut, yaitu untuk membuat Superman marah ke Batman. Gimana sih ini bisa terjadi? Lex dan Deathstroke tahu bahwa Batman itu adalah Bruce Wayne. Itu sebabnya si Joker itu bisa tahu siapa sebenarnya Batman. Dan itu sebabnya Joker adalah kunci untuk membalikan keadaan yang kacau balau ini. Di penglihatannya si Victor, kartu yang Joker berikan terbelah dua, ini artinya adalah timeline di mana Bruce memutuskan gencatan senjata dengan Joker. Terus ingat kan, Joker berbicara tentang alternate timeline. Nah, ini terkait dengan cameo time travel yang dilakukan si Barry di Batman vs Superman. Ini nyambung saat Bruce ngomong langsung ke Diana. Bruce bilang gini, Lois adalah kuncinya. Diana balas, iya, dia adalah kunci hatinya si Superman. Cie, yang bucin nih, hahaha. Bruce balas, enggak, ini tentang sesuatu yang lebih serem, lebih gelap. Oke guys, kayaknya cukup di sini dulu ya untuk review kali ini. Next, kita akan lanjut lagi untuk review selanjutnya.